Hai semua, kembali lagi bersama aku Indah Pratiwi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta kekuatan. Amin. Oh ya, dan aku juga mau ngucapin selamat lebaran untuk semua teman-teman. Dan aku juga mau mohon maaf sebesar-besarnya untuk para subscriber aku dan untuk semua teman-teman yang sudah nonton video aku. Mungkin ada video aku yang kurang berkenan, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, jadi langsung aja di video kali ini aku pengen buat video room tour lagi. Jadi ini video room tour aku yang kedua. Dan kenapa aku mau buat video room tour ini? Karena aku berencana pengen ngerubah suasana kamar aku lagi. Jadi aku pengen merubah mulai dari catnya, baik dari furniturnya juga. Sebelum aku merubah kamar ini, jadi aku pengen buat room tour dulu buat teman-teman semua. Karena setelah room tour aku yang pertama, ini udah lumayan ada beberapa perubahan. Nanti bisa kalian cek video room tour aku yang pertama. Terus di video kali ini sekalian aku juga mau ngasih tips buat teman-teman yang bernasib sama seperti aku, yaitu buat kalian mungkin yang samaan seperti aku, punya kamar dengan ukuran yang lumayan kecil, yaitu 3 meter kali 3,5 meter, dengan barang-barang yang lumayan besar atau dengan furniture yang lumayan besar untuk kamar yang sekecil ini. Jadi aku rasa tips ini mungkin akan berguna untuk teman-teman yang punya kamar berukuran kecil dengan furniture yang berukuran agak besar. Jadi kan tidak sesuai ukuran kamar dan furniturnya. Jadi di sini aku mau kasih tips buat kalian mungkin yang dalam waktu dekat ini belum ada rencana atau belum ada budget untuk mengganti furniture yang sudah terlanjur ada di kamar kita, misalnya yang emang udah dikasih gitu kan sama orang tua kita. Nah, jadi aku pengen ngasih tips aja biar gimana ya, kita tetap nyaman dengan kamar berukuran kecil dan dengan furniture yang berukuran besar. Jadi harapannya bisa mengobati kegalauan teman-teman yang belum bisa mengganti furniture-nya, tapi tetap pengen kamar yang nyaman gitu kan, tanpa harus ngeluarin budget apa-apa. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai room tour-nya. Stay tune terus ya. Oke guys, ini aku mulai dari area belakang pintu. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, jadi di belakang pintu yang kemarin banyak tas digantung di atas itu, nggak aku pasang lagi. Jadi aku udah taruh di video yang kemarin yang tentang ngerapihin lemari, bisa kalian lihat. Udah aku pindahin tas-tas yang di belakang sini, terus yang di bawah sini tetap aku pasangin gantungan dengan beberapa dedaunan. Terus ini buat gantungin baju harian gitu yang dipakai beberapa kali. Terus ini juga ada satu tas aku yang dipakai setiap hari. Masih di belakang pintu di sebelah gantungan ini aku naruh ini apa ya, kayak pin buat kertas gitu kan. Terus aku tancepin di sini dan ditaruh buat gantungan sapu tempat tidur, dan ini alat yang buat naruh anti nyamuk gitu. Terus di sebelah sini juga masih tetap ini bekas organizer hijab gitu kan, tapi udah nggak aku gunain, cuman aku taruh salah satu hijab yang batik-batik gitu biar kesannya gimana ya, bagus aja gitu kelihatannya. Nah, untuk di saku bagian depannya tuh aku manfaatin untuk kaos kaki aku, karena aku tiap keluar rumah pasti harus pakai kaos kaki. Dan di sebelahnya aku taruh sisa-sisa wallpaper yang sering aku pakai buat nggak di. Lanjut ke sebelahnya, di sini ada aku taruh gitar, dan di bawah gitar itu sebenarnya guci yang bisa dipakai buat duduk, tapi aku bungkusin pakai baju kaos gitu warna hitam biar senada sama lemari. Terus aku pakai buat tempat si gitar sepupu aku ini yang masih tertinggal di sini. Selanjutnya di sebelahnya itu aku taruh tong sampah hasil DIY aku juga. Terus kita lanjut lagi ke bagian atas. Jadi di samping lemari itu masih tetap seperti sebelumnya, aku taruhin sajadah aku yang sehari-hari aku pakai. Oh ya, di sebelah organizer hijab tadi ini ada sandal kamar aku kalau kalian lihat, dan ini sebenarnya dulu tempat gantungan tas aku, tapi tas aku kalian tahu sendiri udah aku masukin ke dalam lemari, bisa kalian cek videonya. Terus aku ganti buat cantelin si sandalnya. Sebenarnya sih ada tempat khusus untuk sandalnya, yaitu sana aku taruh di atas lemari karena dia susah banget nempelnya di tembok. Jadi ya udah aku taruh aja dulu di atas lemari sambil nyari gimana cara nempelin itu. Terus sandalnya ya udah aku taruh situ aja, jadi rapih kan, dan lebih ringkas dari sebelumnya kalau kalian lihat.
Nah selanjutnya aku mau kasih tips ke kalian. Ini aku punya dua lemari yang agak besar untuk ukuran kamarku yang kecil. Jadi tenang, kalian gak usah panik kalau belum bisa menyingkirkan barang besar di kamar kalian yang kecil. Jadi tipsnya adalah, jadi kan di sini ada pintu aku dan bisa kalian lihat sejajar sama pintu tuh aku naruh lemari ini berjajar semua. Dan di sana juga terdapat gantungan bajuku yang aku gantungan di luar. Jadi gamis ini tuh benar-benar udah gak muat di dalam lemari, karena juga kalau dari segi kain gamisku yang ini itu kalau dilipat yang seperti aku contohin di video aku tentang trik melipat gamis, untuk gamis-gamis yang itu tuh jadinya kusut kalau dilipat. Jadi dari jenis kainnya udah aku jelasin juga di video aku sebelumnya. Jadi aku mutusin untuk buat sedikit, jadi aku mutusin untuk kasih sedikit space di situ dan pasang gantungan besi untuk gamis-gamis aku yang sekiranya nggak bisa aku lipat ke dalam lemari gitu. Jadi kalian mesti naruh lemari kalian yang agak besar. Misalnya kalian punya 2 atau punya 1 lemari yang besar, kalian harus taruh sejajar. Jangan 1 lemari di sini dan 1 di sebelah yang lainnya. Jangan seperti itu, karena itu akan membuat kamar kita kelihatan makin sempit. Jadi taruhnya dalam 1 garis saja seperti ini, sejajar gitu kan. Jadi jangan kemana-mana lemarinya. Oke, jadi gitu. Dan tips juga, usahakan tidak usah ada barang-barang banyak di atas lemari. Bahkan kalau tidak ada itu lebih bagus. Jadi di atas lemari aku tuh hanya ada semprotan nyamuk. Terus di situ ada pengharum ruangan, dan yang bagian atas sana tuh buat halangin debu-debu yang bakalan jatuh ke gamis-gamis aku yang aku gantungin di luar. Jadi tuh aku pakai styrofoam sih. Belum aku percantik lagi gimana, ya udah gitu dulu aja, karena rencananya kan kamar ini mau aku rombak lagi setelah ini. Insyaallah, doain ya, mudah-mudahan aku segera punya budgetnya dan bisa mengeluarkan 2 lemari ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, tips lagi nih, misalnya kalian gantungin baju kalian juga di luar seperti ini. Nah, untuk baju-baju yang sering kalian pakai nggak apa-apa dibiarin seperti ini. Nah, untuk yang jarang kalian pakai, aku saranin pakai dibungkusin plastik seperti ini. Jadi ini aku hanya pakai plastik laundry, beli berapa ya, pokoknya murah aja sih beli plastik laundry ini. Jadi bisa yang penting bisa untuk ngecover si gamis yang jarang dipakai biar nggak berdebu gitu kan. Adapun kalau berdebu ya di plastiknya aja. Nah, lanjut di sisi kanannya lagi. Nah, ini ada 2 jendela yang besar banget, dan ini aku alhamdulillah bersyukur adanya jendela ini, jadi kamarku bisa terang meski nggak pakai lampu kan kalau siang. Meskipun udah pasang tirai, tapi ini tetap bisa kasih sinar matahari yang cukup di kamar aku. Apalagi kalau dibuka itu sejuk banget, karena di luar sana tuh masih kayak asri gitu loh, masih banyak pohon. Terus lanjut di sisi sebelah jendela, itu aku buat DIY yang kemarin, dan ada tirai itu masih tetap karena tembok aku yang retak itu belum dibenerin. Jadi aku biarin aja di situ. Terus lanjut itu ada sedikit dedaunan, itu rencananya nanti aku lepas. Terus di bagian sini tentu ada tempat tidur, dan space-nya bisa kalian lihat di sini. Di antara lemari dan tempat tidur ini lumayan luas. Ini hampir semeter kurang ya, sekitar 80-an lah. Atau 90, hampir 1 meter lah ini. Jadi lumayan, nggak sempit. Terus nah, ini juga aku mau bilang ke kalian kalau aku punya ranjang dengan ukuran yang terlalu besar untuk ukuran kamarku, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa natanya lebih rapi aja dan tidak membuat kamar kita semakin sempit. Oke, lanjut di sisi bawah kasurnya. Jadi di sini aku taruh sofa ala-ala aku, itu buatnya di DIY juga, bisa kalian cek videonya. Terus di sini ada karpet bulu kecil. Ini jadi di sini tuh area aku buat bersantai, baca, leyeh-leyeh, rebahan, ngecas HP, dengerin musik atau ngaji bahkan di sini. Terus di sebelah sini aku manfaatin untuk taruh rak-rakan aku, buat taruh beberapa perintilan yang ada. Nah, jadi di bawah sini tuh ada seperti apa ya, storage gitu buat naruh kayak bekas tempat bedak atau tempat obat yang masih mau aku gunain untuk nge-DIY nanti, tapi nunggu moodnya ada dulu. Terus di situ ada itu dus ring light, dan satu lagi dus naruh-naruh barang-barang kecil gitu. Dan ini ada hijab jualan aku, belum aku pindahin, masih tetap di situ. Terus di atas juga ada mini storage box, itu hasil DIY juga, dan di sebelahnya juga ada kayak buat naruh-naruh apa gitu kan, tatakan pulpen sih sebenarnya, atau
Nah, tapi di situ aku naruhin tongsis, ada sendok juga tuh di belakang. Terus lanjut ke bagian atasnya. Ini sebenarnya peralatan YouTube, tapi udah yang mic ini tuh jarang banget aku gunakan karena splitternya tuh rusak buat di HP aku, jadi suaranya kresek gitu kalau dipakai. Jadi aku ya udahlah buat dipajang dulu aja di situ. Terus di bagian atas aku taruh buku-buku aku. Sebelahnya ada mushaf aku. Di situ ada Quran terjemahan dan itu ada mushaf yang aku bawa kemana-mana. Lanjut di bagian atas. Dan di bagian atas ini juga ada storage box aku, tapi ini khusus untuk alat-alat nggak DIY gitu. Lanjut ke rak-rakan yang sebelahnya. Jadi di atas ini aku ada rak organizer kecil lagi. Terus di sebelahnya aku taruh bunga. Dan di sini aku taruh satu colokan lagi buat ini lampu tidur, tapi aku senang karena dia bentukannya kayak tanaman jamur-jamur gitu. Terus di bagian atas rak-rak kecil ini aku taruh ini tuh speaker, tapi jarang aku pakai, jadi aku jadiin aja pajangan karena lucu aja bentuknya. Terus ini ada ini bekas wisudaan kemarin. Terus ini aku DIY juga buatnya, kayak yang penting ada hijau-hijaunya gitu kan. Nah, jadi rak-rakan ini tuh aku pengen kasih lihat kalian semua. Di bagian atas tuh aku taruh ada sticky notes dan beberapa casing HP aku yang buat ganti-ganti gitu kan, ada 2 ya. Terus di laci yang kedua itu ada berbagai macam alat tulis, bukan alat tulis sih, beberapa macam pulpen, kumpulan pulpen aku, dan ada stabilo juga tuh, ada duit. Terus yang paling bawah tuh aku manfaatin buat naruh power bank tua sama ini apa ya, mouse gitu, tapi udah jarang aku pakai. Jadi ini mouse tuh pasangannya sih, ini tuh aku beli satu set, murah banget guys, 38.000. Wow, Shopee luar biasa dan bagus kok kualitasnya. Terus tuh ada beberapa agak random sih, ada flash disk, ada silet, dan ya macam-macam lah. Terus lanjut di bagian bawah, ini ada kotak P3K semacam kotak P3K dan beberapa lagi masih ada di luar sini yang masih sering dipakai. Jadi ini tuh lotion yang bagus banget guys buat kulit kering, atau aku beli di kayak outlet kecantikan gitu, kayak toko yang khusus jual alat kecantikan. Nah ini nggak tahu nih, aku coba, tapi ini bagus sih buat yang kulitnya kering kayak aku nih, kering. Bagian bawahnya ini aku taruh mushaf aku yang setiap hari lagi aku pakai selama bulan puasa sama bulan Ramadan juga. Aku senang banget pakai yang ini, lagi senang pakai yang ini soalnya kan aku punya beberapa kan di atas, jadi untuk beberapa bulan terakhir aku senang pakai ini. Jadi aku taruh sini karena kan aku bakal ngajinya di deket sini gitu. Terus di sebelahnya itu aku naruh kipas angin. Jadi ini kipas angin ini lebih sering aku pakai ini sih karena anginnya nggak begitu kencang, nggak bikin aku masuk angin karena aku orangnya gampang banget masuk angin. Terus ada tampar aku di sini. Terus ini kacamata, sebenarnya bukan di sini sih tempatnya, tapi karena semalam aku habis pakai jadi aku taruh sini. Selanjutnya di bagian bawah, nah itu ada dunia perkabelan percolokan. Terus aku taruh juga speaker di bawah. Jadi ini tuh aku pengen cerita, ini speaker udah lama banget dari aku kuliah. Oke, udah lama deh, udah ada 5 tahunan, 6 tahunan gitulah si speaker ini, udah tua. Lanjut di sebelahnya, ini aku taruh ring light aku yang biasa aku pakai buat nge-record. Terus sebelahnya ini ada meja lipat aku. Jadi tadinya tuh meja lipat ini ada di belakang si gitar itu, tapi karena akhir-akhir ini sering aku pakai lagi, jadinya aku taruh di sini aja biar mudah kan aku ambil, dan aku kan sering kerjanya di sini di atas karpet, jadi tinggal aku ambil aja di sebelah sini. Udah sih gitu aja kamarnya. Jadi gitu ya tipsnya teman-teman. Nah, jadi bisa kalian lihat kamarku tuh kecil. Buat kalian gak usah sedih yang punya kamar kecil dan dengan barang-barang yang besar di dalamnya. Apalagi kalau untuk kita kan yang masih tinggal sama orang tua, jadi kita terima aja gitu kan. Apalagi ini aku harus terima 2 lemari ini. Terus kemarin pas aku beli sendiri ranjang ini tuh kebesaran. Ya udah terlanjur kan semuanya. Jadi ya udah dari kita aja bisa natanya segimana. Jadi kalau aku saranin sih penataannya seperti ini untuk kamar ukuran 3 meter kali 3,5 meter. Jadi kita ada sedikit space untuk skincarean. Kalau aku skincarean di sini. Tapi misal kalau kalian punya cermin berdiri, bisa kalian taruh di sebelah sini di samping pintu. Jadi di sini tuh bisa kayak multifungsi. Saya sih nggak ada kamar yang kecil, tapi memang penggunaan furniture kita yang salah. Jadi walaupun furniture kita yang besar-besar seperti ini, tetap bisa kita manfaatkan menjadi kamar kita yang nyaman. Jadi di sini comfort zone kita yaitu buat tidur nyenyak,
Dan kemudian di bawah dekat kasur itu ini ada tempat serbaguna. So guys, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan bisa bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara subscribe sekarang juga bagi yang belum. Tinggalkan juga komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini serta share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum dan bye.